gue tuh pengen bikin konten nyampe rumah gitu, tapi gue nggak kuat banget gitu, gue pengen ngomong banget gitu, gue nggak sabar gue. Ya udahlah sekalian. Jadi gini guys, kenapa BAP? Kenapa BAP itu berubah beda sama keterangan saksi di saat pengadilan di depan majelis hakim gitu? Kenapa berbeda? Karena dari sebelum masuk ke meja hijau, pengacara Nikita Mirzani sudah bilang bahwa pemilik brand itu bukan Reja Gladys. Harusnya Reja Gladys tidak boleh melaporkan karena dia bukan pemilik. Kalau memang perusahaan yang mengalami kerugian dengan review produk, harusnya pemilik perusahaan atau nama PT yang melaporkan, bukan Reja Gladys. Karena Reja Gladys itu bukan pemilik secara urutan perusahaan itu. Dia bukan di posisi direktur, bukan, atau ownernya itu bukan dia gitu. Jadi agak sulit. Nah, akhirnya mereka loncatlah. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka tidak mau masuk ke ranah produk karena mungkin ada sesuatu dengan produk mereka ini. Seperti yang sudah dijabarkan Nikita Mirzani di depan langsung, maju ke depan langsung di depan majelis hakim, depan Reja Gladys. Bahkan Reja Gladys membuka produk yang masih ada stikernya. Bukan stikernya, masih ke masih kesegel. Itu dibuka sendiri sama Dokter Reja, diperlihatkan langsung sendiri bahwa di dalam situ tuh ada produknya Dokter Reja dan produk orang lain. Yang BPOM-nya itu, BPOM produk lain dipakai sekaligus dengan produk yang bawaan Reja Gladys, jadi satu BPOM. Itu mereka menghindari itu sebenarnya. Makanya kenapa mereka larinya ke masalah pribadi. Padahal BAP-nya itu bukan masalah pribadi. BAP-nya itu masalah produk yang merugikan perusahaan, ada pemerasan juga segala macam gitu ya. Tapi kok larinya ke arah abu-abu gitu, ke arah masalah pribadi gitu. Dan mereka pun menyatakan sendiri bahwa itu masalah pribadi. Masalah ini masalah pribadi, bukan produk. Dengan jelas dan gamblang mereka ngomong seperti itu. Sedangkan BAP-nya produk loh. BAP-nya itu isinya produk. Perusahaan mereka mengalami kerugian. Kok sekarang di depan majelis hakim, saksi 1 dan saksi 2, terutama saksi 2 ya. Saksi 1 itu masih oke lah, masih ada perlawanan oke lah. Saksi 1 tuh. Tapi saksi 2 lebih bubuk lagi, lebih memperjelas lagi bahwa itu masalah personal, masalah pribadi, bukan produk. Bahkan pengacaranya bilang berarti laporan BAP ini harus dicabut. Dia diam. Si suaminya itu diam. Saksi 2 tuh diam. Nah, ini tuh kacau banget, kacau. Kalau menurut gue, sidang kali ini telak banget kalah RG sama suaminya. Nih kita menang dalam sesi ini. Kita tunggu berikutnya lagi. Dan lucunya adalah perkara kalimat abu-abu, dia marah dengan kalimat abu-abu itu ketika ditanyakan, kamu apa itu abu-abu? Dia nggak bisa menjabarkan apa itu abu-abu. Jadi dia marah di satu kalimat yang tidak ada artinya gitu. Yang dia tidak bisa menjelaskan artinya itu apa gitu. Ada orang yang bisa kayak gitu abu-abu gitu. Ketika ditanyakan abu-abu itu apa, dia nggak bisa jawab. Itu tuh seperti kata guru gua dulu, katanya bilang tuh satu kalimat yang rasanya tuh kita mengerti tapi kita tidak bisa menjabarkan apa kalimat itu gitu. Nah itu istilahnya terasa ada, terkatakan tidak gitu. Nah itu cermin orang bodoh sih kata guru gua. Mudah-mudahan guru gua masih hidup. Kalau jadinya kayak gini, nggak salah dong gue berpikir bahwa BAP itu dibuat agar supaya minimal Nikita Mirzani ditahan dulu gitu. Nggak salah dong gue berpikir kayak gitu. Karena ketika masuk di persidangan sudah beda lagi, sudah masalah baper aja gara-gara abu-abu monyet gitu. Iya nggak sih, BAP itu dibuat hanya untuk menahan orang aja dulu. Jadi konsepnya itu tahan aja dulu gitu. Tahan aja dulu gitu, kayak mungkin judulnya ya. Gimana sih ini? Perkara abu-abu gitu.